أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Pembahasan kita malam hari ini masih terkait dengan syurga dan penghuninya serta neraka dan penghuninya. Dari Usama radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu ala babil jannah fakana 'amata man dakhalaha al-masakin wa ashabul jaddi mahbusun ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ila an-nar wa qumtu ala babin nar fa idza 'amatu man dakhalaha an-nisa. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya Nabi bersabda, saya pernah berdiri di depan pintu surga dan saya melihat sebagian besar penghuninya adalah orang-orang miskin, dan orang-orang kaya nantinya mereka akan tertahan. Artinya mereka didahului masuk surganya oleh orang-orang miskin. Tertahan kenapa? Ya, karena mereka akan dihisab. Dan ini tidak mutlak. Artinya tidak semua orang kaya. Jika orang kaya tersebut seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, bisa jadi, dan bukan bisa jadi, pasti mereka masuk lebih dahulu dari yang lain. Tapi secara umum orang-orang kaya itu masuk surganya telat, dan mereka adalah orang-orang yang paling lama dihisab. Ini secara umum. Dan seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa yang dimaksud orang-orang miskin di sini adalah orang-orang miskin yang beriman, orang-orang miskin yang saleh, sehingga kata-kata miskin itu bukan alasan utama mereka masuk surga, bukan gara-gara miskin masuk surga. Ya, kalau gara-gara miskin ya kita pengen miskin kabeh. Tapi al-masakin, orang-orang miskin yang hidupnya di dunia tetap dia beribadah kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia sabar atas kemiskinannya. Orang-orang yang tidak dikenal di dunia, maka mereka akan mendapatkan keistimewaan, yaitu diantaranya Allah memasukkan mereka ke surga lebih cepat, menikmati surganya itu lebih cepat. Jadi tidak semua orang miskin. Yang paling miskin itu adalah orang miskin yang tidak sholat. Ya. Orang miskin yang tidak sholat. Kita kalau melihat orang dalam kondisi ekonominya sulit, susah, kita kasihan. Dan kita berharap bisa membantu. Dan seorang muslim wajib membantu. Namun kita harus lebih kasihan kalau melihat saudara kita nggak sholat. Karena orang yang nggak sholat, sekalipun dia berduit, dia lebih celaka dan lebih miskin daripada orang yang miskin hartanya. Orang yang menjadi calon neraka
itu seharusnya lebih kita kasihani daripada orang yang insya Allah menjadi calon surga. Kita kasihan terhadap orang miskin, demikian pula kita lebih kasihan kepada orang yang miskin iman, miskin akhlak. Karena kemiskinan itu yang membuat mereka celaka di dunia sebelum mengalami kecelakaan yang besar di akhirat. Kalau miskin iman, maka setiap konsep atau setiap kata, istilah itu selalu ada makna hakikinya, ada makna majazinya. Hakiki itu ya miskin harta biasanya, tapi bisa juga miskin itu miskin iman, miskin akhlak, dan itu yang lebih berat. Seperti kita melihat orang buta cacat matanya, itu aib, bukan aib, itu cacat, ya, bukan aib, itu cacat, ada kekurangan. Namun kalau cacatnya itu disikapi dengan benar, justru cacatnya akan menjadi apa? Menjadi ladang pahalanya, sehingga dia akan hidup dalam kenikmatan yang abadi nanti. Kalau dia mampu menyikapi dengan benar. Dan setiap orang cacat secara fisik, biasanya Allah menitipkan kelebihan yang lain. Ada kelebihan-kelebihan yang dia punya yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang normal. Itu kita kasihan, Pak, melihat orang, lu kasihan ya, nak, bisa melihat apa yang ada di depannya. Namun kita harus lebih kasihan kepada orang yang buta matanya, bukan dari melihat benda, tapi dari melihat Al-Quran. Buta matanya dari melihat kebenaran, itu buta yang sesungguhnya. Dan itulah cacat yang perlu kita santuni, karena tidak ada kebaikan. Kalau cacat tidak bisa melihat, masih ada kebaikan. Di balik cacatnya Allah menyimpan banyak kebaikan. Demikian pula kalau kita mendengar tuli. Ada tuli secara fisik, organnya tidak berfungsi, pendengarannya itu cacat. Kita kasihan. Namun ada yang lebih buruk dari itu. Walaupun cacat fisik saya katakan itu bukan keburukan, selama kita menyikapinya dengan benar. Itu ujian yang menyimpan banyak kebaikan. Waalaikumsalam. Tapi cacat yang tidak ada kebaikannya sama sekali adalah ketika telinga ini tuli dari mendengarkan kebenaran. Majlis-majlis kebenaran, nasihat-nasihat dia tutup. Musik dia buka. Quran dia tutup. Musik dia buka. Obrolan mayanfa dibuka. Itu na'udzubillah. Itu sebetulnya hakikatnya dia adalah orang yang tuli. Telinganya itu tidak bisa ditutup dari hal-hal yang baik. Na'udzubillah. Dan itu banyak jumlahnya. Itu yang harus kita lihat ya, sebagai orang-orang yang perlu ditolong. Perlu ditolong. Termasuk saudara-saudara kita yang miskin harta, juga miskin iman ya. Dan ini jumlahnya banyak sekali ya. Maka selamatkan. Apalagi saudara-saudara kita ini, Pak, ada yang memang salah faham dengan agama gara-gara mendengarkan ajaran yang tidak benar. Ini mungkin sudah berulang kali saya ceritakan, tapi ini ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika ada satu orang ya, sudah hidupnya memang berat, ekonominya berat, gak sholat. Ketika diingatkan, diberi nasihat, apa dengan entengnya dia mengatakan apa? Kalau saya mati saya akan ditahlili. Luar biasa. Terus yang menjamin kalau ada orang doakan Anda, lalu Anda selamat, itu siapa?
Karena kaidah pertama, kaidah utamanya itu kita selamat dengan amal perbuatan kita yang mengundang rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah berikan, karena surga itu diberikan kepada orang yang Allah beri rahmat. Rahmatnya Allah, kita mengundang rahmatnya Allah dengan apa? Dengan amal soleh kita, bukan amal soleh orang lain. Dan itu yang ada di benaknya. Karena dia dibodohi. Kalau orang banyak mendoakan Anda, membacakan Anda selesai. Loh, belum tentu siapa. Itu yang membuat orang kemudian meninggalkan amal saleh. Na'udzubillah, kasihan loh. Itu kita selamatkan. Dan itu tugas-tugas kita. Antum punya umpamanya di rumah ada khaddam, pembantu. Ya, sebagian itu kan nggak sholat kadang-kadang. Ya diingatkan terus. Anggap ini ladang dakwah. Kalau antum bisa merubah orang nggak sholat menjadi sholat, kata Nabi SAW, itu lebih baik, lebih bernilai daripada unta-unta merah. Dan kalau dia sholat, pahalanya juga ditransfer ke rekening kebaikan kita, karena kita yang mengajak dia sholat. Itulah kemiskinan yang hakiki, ya ikhwan. Kemiskinan, miskin iman. Kemudian di dalam hadis ini pula Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa sebagian besar penghuni neraka itu siapa? Kaum wanita. Dan Nabi menyebutkan di akhir zaman jumlah kaum wanita itu lebih banyak. Disebutkan 1:10, bahkan lebih dari 1:10. Itu jumlah kaum wanita. Dan memang banyak kaum wanita masuk neraka. Disebutkan di dalam hadis disebabkan apa? Di antaranya perbuatan mereka yang tidak mensyukuri pemberian suaminya, yang tidak mengakui kebaikan-kebaikan suaminya. Satu kesalahan bisa menggugurkan 1000 kebaikan. Dan kalau kita semakin banyak bergaul, kita akan menemukan banyak wanita-wanita yang memang durhaka. Saya beberapa kali menemukan kasus, Pak, seorang laki-laki ditinggal dengan istrinya, kawin sama orang lain. Ada yang selingkuh dengan orang lain. Alasannya apa? Suaminya katanya tidak bisa memberi nafkah. Padahal ketika ditanya bisa memberi nafkah, cuma memang pas-pasan. Pas-pasan. Seorang istri itu kalau melihat suaminya bekerja, ya dia dukung. Istri boleh protes kalau suaminya nganggur, tidur, malas kerja, ya diprotes gak apa-apa. Tapi kalau sudah bekerja keras, dia optimalkan pikirannya, tenaganya untuk mencari nafkah, maka itu merupakan suami yang bertanggung jawab, yang seharusnya didukung. Dan kalau dia bersabar hidup dengan orang-orang yang pas-pasan dan dia mau bekerja, insya Allah min ahlil jannah. Dia mau taat, dia mau patuh. Bukan menjadi manusia-manusia yang ketika suaminya berduit dirangkul, tidak ada duit dipukul, ya, dilepas. Itu na'udzubillah. Atau menjadi orang yang tidak bisa menghargai kebaikan. Puluhan tahun berbuat kebaikan, seolah-olah tidak pernah berbuat kebaikan. Maka ini peringatan bagi kaum wanita. Demikian pula di hadis berikutnya dari Imran bin Husain dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Ini seperti hadis tadi, aku diperlihatkan surga, aku melihat surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Wa tala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku melihat neraka dan saya menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin fi khutbatihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari berpidato,
Ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadha. Sesungguhnya Tuhanku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menyampaikan, untuk mengajarkan kepada kalian hal-hal yang tidak kalian ketahui, mengajarkan ilmu yang Allah berikan kepadaku, kepada kalian, ilmu yang tidak kalian ketahui, yang belum kalian ketahui. Dan ini pernyataan Nabi Muhammad SAW sebagai penegasan bahwa beliau tidak mungkin menyembunyikan satu pun kebaikan yang Allah ajarkan kepada beliau kepada umatnya. Tidak mungkin beliau menyembunyikan kebaikan itu kepada umatnya. Semua kebaikan, semua ajaran, semua syariat sudah diajarkan kepada umatnya. Dan dengan meninggalnya Rasulullah SAW, agama Allah telah sempurna dan semua kebaikan sudah tuntas, selesai. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Sempurna apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Selesai. Maka ajaran agama yang benar apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titik, dah pakai koma wala syai'. Tidak ada satu pun yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita mencari satu ajaran yang tidak ada dalam syariat Allah, syariat yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utruk, tinggalkan. Agama itu apa yang diwahyukan oleh Allah melalui lisan beliau, bukan apa yang difikirkan dalam benak kita atau yang dibuat-buat oleh orang-orang yang datang setelah jauh generasi orang-orang terbaik. Maka seluruhnya, kata Nabi, u'allimukum, aku ajarkan kepada kalian. Tidak ada ajaran yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah pentingnya ikhwani fillah kita mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis-hadis. Karena itulah sumber agama kita. Di dalam hadis-hadis itulah ajaran-ajaran agama kita. Kalau kita tidak belajar hadis, tidak mengkaji hadis, tidak mengkaji Al-Quran, maka kita akan mengalami apa? Kebodohan, ketidaktahuan tentang agama kita. Karena sumbernya itu. Maka majlis-majlis yang mulia itu majlis-majlis yang diajarkan ilmu, ya. Majlis-majlis yang diajarkan, itulah majlis zikir sesungguhnya. Ilmu yang diajarkan. Apalagi kita hidup di zaman yang mana agama itu semakin ditinggalkan. Kemudian kata Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, Allah Azza wa Jalla telah menyatakan, kullu malin nahaltuhu abdan halalun. Semua harta yang aku berikan kepada hambaku itu halal. Wa ma'na nahaltuhu ay a'taituhu, ay kullu malin a'taituhu abdan min ibadi fahuwa lahu halal. Wal murad inkar ma harramu ala anfusihim min as-sa'ibah wal wasila wal bahira wal habi wa ghairi dhalik. Maksud dari hadis ini, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa semua yang aku berikan kepada kalian, kepada hamba-hamba itu halal, maka jangan diharamkan. Ini menunjuk, mengingkari perbuatan orang-orang musyrik yang mengharamkan binatang-binatang ternak tertentu dengan spesifikasi tertentu karena keyakinan-keyakinan sesat mereka. Unta itu kalau umpamanya melahirkan anak 10 kali umpamanya, berapa kali lahir putra semua, ini berarti unta itu tidak boleh dimakan. Dari mana? Bukan dari langit, bukan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka sendiri mengharamkan. Dan ini termasuk perbuatan jahiliyah. Mereka mengharamkan
apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka menghalalkan bangkai. Kenapa mereka menghalalkan bangkai? Karena mereka mengatakan bangkai itu yang menyembelih Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada tangan manusia yang membuatnya mati. Tiba-tiba mati, Tuhan yang menyembelih dia. Loh, jangan dikira persepsi seperti itu tidak ada di zaman sekarang, Pak. Dan ini peringatan buat kita. Jangan buat aturan-aturan yang sampai aturan itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan atau yang dihalalkan oleh Allah. Apapun itu. Termasuk meyakini apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah yang disebut dengan tiarah. Tiarah itu merasa bernasib sial, atau menganggap kesialan. Ada kesialan pada benda tertentu, hari tertentu, tanggal tertentu. Hari ini ada nggak orang-orang yang berkeyakinan seperti itu, Pak? Ya, banyak. Dan ikhwani fillah, ini satu hal ya, bahwa kemungkaran itu, ya, kemungkaran, kesyirikan itu pasti akan berlanjut, karena syaitan tidak akan lelah mewarisi kesyirikannya kepada umat-umat yang datang setelahnya. Murid-muridnya syaitan, pengikut syaitan itu pasti ada. Sehingga antum baca hal-hal yang dilarang di masyarakat jahiliyah itu semuanya ada di sekarang. Membunuh anak perempuan ada. Anak bayi dibuang di tong sampah, dibuang di got, hasil dari perzinahan. Kenapa berzina? Kenapa berzina? Dari mana? Apa tiba-tiba ketemu langsung berzina? Dari mana? Pacaran. Yang tidak masuk akal itu ada orang tua pengen anaknya baik tapi membiarkan anaknya pacaran. Subhanallah, zaman sekarang dengan kondisi seperti ini masih ada orang tua lugu. Lugunya itu banyak, lugu sekali. Ajib ya akhi. Ada satu orang tua mempersilahkan anaknya digonceng sama laki-laki, dan kita tegur. Loh, Kif, antum membolehkan? Oh, tidak apa-apa. Mereka tidak ngapa-ngapain. Ente hidup zaman tahun berapa ente ini? Mereka lah goncengan bukan ngapa-ngapain dah. Apa goncengannya ada jaraknya? Ada jaraknya. Ya akhi, itu saya sampai kaget ngelihat orang seperti itu, kaget saya. Ya Allah, saya tahu orang kayak gini. Loh, bukan orang yang jauh dari pendidikan agama, orang yang ngerti agama itu. Lah bagaimana dengan yang tidak pernah belajar agama? Itu namanya khutwat. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah terulang. Apa? Antum cari dosa jahiliyah apa yang nggak ada sekarang? Cari. Ya. Cari dosa jahiliyah apa yang tidak ada zaman sekarang. Pasti ada. Nyembah berhala ya banyak dari luar sana. Ya sapi disembah kok. Dan seterusnya. Kemudian wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum, dan sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku, kata Allah, hunafa, fitrahnya lurus, semuanya diciptakan dengan fitrah yang lurus. Hunafa itu cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada tauhid. Itu hanif, orang yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah fitrah, asal fitrahnya manusia. Wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim.
Datang kepada mereka syaitan-syaitan yang memalingkan mereka dari ajaran-ajaran agama mereka. Syaitan itu ada dua jenis, syayatinal insi wal jin. Syaitan dari jenis manusia dan syaitan dari jenis jin. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Maka syaitan-syaitan itu mengharamkan kepada mereka apa yang aku halalkan. Wa amarathum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Dan syaitan-syaitan itu memerintahkan mereka berbuat syirik kepadaku, yang mana perbuatan tersebut tidak pernah aku turunkan hujjah, perintah untuk itu. Bahkan Allah melarang kesyirikan. Syaitan yang menyuruh mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajabahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat penduduk bumi dan Allah murka kepada mereka, baik yang Arab maupun yang non-Arab, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali beberapa orang dari kalangan ahlul kitab. Ya, ini terjadi sebelum diutusnya baginda Muhammad SAW atau pas diutusnya Nabi Muhammad SAW. Orang Arab dan di luar Arab menjadi manusia-manusia yang jauh dari tuntunan tauhid, dari tuntunan para rasul, kecuali hanya beberapa orang dari ahli kitab yang tetap menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala innama ba'athuka, kemudian Allah berkata, innama ba'athuka liabtaliyaka wa abtali bik. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengutusmu untuk mengujimu dan untuk menguji manusia denganmu. Artinya di sini at-talik, untuk mengujimu, agar aku mengujimu bima yadhhar minka min qiyamika bima amartuka bih min tablighi risalah wal jihad fi sabilillah. Aku mengujimu dengan apa? Dengan perintah untuk menyampaikan risalah kepada umat, dengan perintah untuk berjihad memperjuangkan agama Allah. Dan Nabi SAW menyelesaikan semua itu dengan sebaik-baiknya. Faballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatin bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan telah berjuang di jalan Allah dengan segenap potensi yang beliau miliki, sehingga beliau meninggalkan untuk kita semua agama yang terang benderang, ajarannya sangat gamblang, terlihat dengan jelas. Tarakana ala mahajjatin bayda, sampai-sampai lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Begitu jelas agama Allah ini, mudah diamalkan. Antum bisa mengamalkan karena jelas tuntunannya. Mahajjatul baitu lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Tidaklah menyimpang dari ajaran agama ini kecuali dia akan binasa. Kemudian kita pun diuji dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita beriman kepada beliau, mencintai beliau, mengagungkan beliau, memuliakan beliau, ataukah kita kufur kepada beliau? Akankah kita menjadi umat yang ketika disampaikan sabda-sabda beliau kita mengatakan sami'na wa ata'na, kita dengar ya Rasulullah, kita taat ya Rasulullah, ataukah kita menjadi umat yang Allah sebutkan tentang orang-orang munafik, sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tidak mau taat? Jangan sampai kita menjadi manusia yang ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ditahan dulu, ditunggu, ditahan, lalu dia pikir dengan otaknya, dia ukur dengan akalnya, dia ukur, kemudian dia lihat hawa nafsunya mau nerima apa tidak. Na'udzubillah. Seorang muslim, apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, masuk di logikanya dan masuk di logikanya selama itu dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na.
selama itu dari Allah dan Rasulnya, walaupun dicela oleh orang, walaupun dikatakan oh gak bagus itu, biarkan ucapan mereka. Apa kimahnya manusia itu, ikhwan? Atau menjalankan sunnah Nabi lalu ada yang komentar, ya Allah, siapa mereka? Tidak ada kimahnya. Komentarnya manusia itu tidak ada kimah, tidak ada nilainya. Apalagi komentar-komentar miring terkait dengan kita melaksanakan agama Allah. Itu ujian. Kita nurut Nabi apa nurut masyarakat? Kita beriman yakin dengan Nabi atau kita mau mengikuti hawa nafsu orang lain? Ujian buat kita. Wa anzaltu 'alaika kitaban la yaghsiluhu al-ma'u taqra'uhu na'iman wa yaqdana. Dan aku turunkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali disebut nama beliau, kita dianjurkan bersalawat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak bersalawat kepadaku. La yaksiluhul ma taqra'uhu na'iman wa yaqdana. Aku turunkan kitab kepadamu yang tidak bisa dihapus, tidak bisa dibersihkan dengan air. Yakni apa? Al-Quran akan tetap dihafal di dalam dada-dada kaum muslimin, sekalipun manusia ingin melenyapkan fisik Al-Quran, tetap dia akan mahfuzah, terjaga. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hijr, ya, ayat 9. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Jaminan dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikr, dzikr Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, dan kami yang akan menjaganya. Wallahu akbar. Kita lihat sampai detik ini tidak ada satupun upaya untuk membuang satu huruf dari Al-Quran kecuali tersingkap. Tidak ada satu kalimat yang keliru kecuali akan dibuka kekeliruan tersebut. Sampai detik ini. Kemarin kita dapat share-nya itu, ada cetakan yang dicetak ada kekeliruan satu kalimat. Sudah ada yang tahu, sudah ada yang share. Dan itu pernah dibuktikan oleh salah seorang yang kemudian menyebabkan dia masuk Islam. Ya, dia berupaya untuk merubah Taurat, Injil, Quran. Dia ingin membuktikan dua kitab ini ketika ada dibuang, ada ditambah, tidak ada satupun komentar. Tapi ketika Al-Quran dia kurangi, maka orang-orang pun mengatakan ini tidak asli. Langsung dia masuk Islam. Berarti ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk penjagaan Allah, Allah jadikan Al-Quran mudah dihafal, sehingga anak-anak kecil menghafal kitab suci 130 juz. Tidak ada kitab suci yang dihafal seperti Al-Quran. Mahfuzan fi sudurihim. Bahkan orang yang susah mengucapkan huruf-huruf Arab, dia mampu menghafal Al-Quran. Saya pernah melihat anak kecil, anak Turki, baca Quran itu berat, bahasa Arab itu berat, tapi Al-Quran dia hafal. Hafalnya itu seperti kita menghafal Al-Fatihah. Ini kitab suci 30 juz, 114 surat dihafal. Allah jaga. Dan ini salah satu mukjizatnya Al-Quran. Dan Allahu Akbar, Al-Quran ini ikhwani fillah, ini mukjizatnya Rasulullah SAW. Mukjizatnya Nabi. Yang ada di rumah kita itu mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Muhammad SAW. Tapi karena kebodohan kita abaikan. Lebih banyak mana jujur ikhwan, kita baca berita-berita, baik itu di medsos kita atau koran-koran yang kita langganan, lebih banyak mana kita baca itu atau Al-Quran?
Sayang kita terkadang lebih banyak membaca yang lain, menyibukkan diri dengan yang lain. Hadza kalamullah. Kalamullah, antum renungkan itu. Kalamullah, firman-Nya Allah. Firman yang juga disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizah, ada di rumah kita. Namun kita abaikan. Dan itulah yang menyebabkan kita lemah. Dan kita menjadi umat yang terbelakang. Bukan karena teknologi. Wallahi umat Islam bukan menang karena teknologi. Karena Al-Quran. Hadis Nabi Muhammad SAW. Inna Allah rafa'a bihadal Qur'ani aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran. Kaum yang mengabaikan Al-Quran, Allah akan abaikan. Kaum yang merendahkan Al-Quran, Allah akan rendahkan. Maka tengok, kalau kita ingin menjadi umat yang kuat, tengok keluarga kita, bahkan diri kita. Apakah Quran berada di atas kita atau di bawah kita, Pak? Kalau Quran masih kita, ya Senin Kemis bacanya, sudah jangan khoyal, Indonesia barokah, lek fulan jadi presiden barokah. Ya Allah. Hatta pemimpin yang baik, kalau kita modelnya mengabaikan Al-Quran, ya, maka sibukkan diri kita dengan apa? Qiraatul Quran, membaca, memuliakan, mengagungkan, mengimplementasikan, mengamalkan, mensyiarkan. Kalau orang-orang kafir, mereka bangga dengan produk-produk pemikiran mereka, kesimpulan-kesimpulan dari otak-otak mereka, kita sampaikan Al-Quran. Dan jangan merendahkan diri ketika Quran diacak-acak. Takut bicara masalah jilbab, takut bicara masalah tauhid, takut bicara masalah ini, takut dianggap apa? Tidak modern. Sekarang ini kalau modern, antum harus bicara dengan perkataannya Plato, Aristoteles. Itu baru hebat, orang hebat. Ya, antum lihat dosen-dosen itu kadang-kadang apa? Wah, bangganya Plato, Aristoteles. Baca Quran ada iso. Lesyalah. Saya katakan tidak semua, ya banyak yang bahasa, tapi kebanyakan sudah mengangkat firman-Nya manusia, justru mengubur firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, firman-Nya manusia itu dalam tanda kutip ya. Karena sekarang kita kebanyakan omongannya manusia itu kita agungkan, Pak. Dipelajari, dikaji, dihafal, diteliti, Quran diletakkan. Nanti kalau Ramadan itu pun bacanya amin blak yukul. Kalas. Maka kalimat ikhwani fillah, wallahi ini kalimat yang luar biasa. Aku turunkan kepada Muhammad. Artinya apa? Perhatikan. Kitab yang tidak akan bisa dihapus. Allah yang menjaga. Begitu mulianya Al-Quranul Karim. Taqra'uhu na'iman wa yaqdana, yang kau baca ketika kamu tidur atau ketika kamu bangun. Yakni Al-Quran tetap di dada Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang mengatakan maknanya ini, kau baca di waktu tidur dan bangun adalah engkau akan membaca Quran itu dengan mudah. Wa innallaha amarani an uharrik Quraisyan, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk uharrik Quraisyan. Uharrik itu kalau terjemahkan secara literal membakar orang Quraisy, artinya berjihad melawan mereka. Allah izinkan untuk melawan orang-orang Quraisy, berjihad melawan mereka. Fakultu, lalu aku berkata, ya Rabb, idza yathlaghu ra'si fayad'uhu khubzatan. Ya Allah, kalau aku melawan mereka, mereka akan hancurkan diriku, mereka akan memecahkan kepalaku sebagaimana mereka memecahkan roti. Allah Azza wa Jalla tidak menjawab apa. Artinya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, berkemungkinan terluka. Dan memang beliau terluka ketika perang apa? Uhud. Itu tembus tombak itu sampai ke pipi beliau sallallahu alaihi wasallam, berdarah mengucur. Ya. Artinya apa? Itu sunnatullah. Nabi itu ya fisiknya terluka.
Bahkan sebagian nabi dibunuh oleh umatnya, dibunuh. Ada nabi yang dipenggal kepalanya. Artinya hal-hal seperti itu merupakan bagian dari sunnatullah terhadap siapa? Para nabi, para rasul, dan orang-orang berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anfiq wa sanunfiq 'alaika. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, infakkan hartamu di jalan Allah, niscaya akan kami beri gantinya kepadamu. Dan ini janji Allah Azza wa Jalla, bahwa infak yang kita keluarkan di jalan Allah pasti kembali, dan kembalinya itu tidak sama dengan apa yang kita keluarkan, berlipat-lipat lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Bahkan Allah mengganti di dunia dan Allah menyimpan di akhirat, sebagaimana Nabi SAW ketika menyebutkan satu sedekah, satu butir kurban yang kita sedekahkan, atau sedekah sesuatu yang ringan, Allah simpan nanti di akhirat dan Allah kembangkan menjadi besar sebesar gunung. Jadi tidak ada ruginya ikhwani fillah kita mendepositkan uang kita, tapi di mana? Di akhirat. Antum mengeluarkan duit di akhirat untuk kepentingan Allah, fi sabilillah. Bukan kepentingan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lenyap. Tapi uang yang kita gunakan bukan untuk fi sabilillah, itu yang akan hilang. Kemudian kita lanjutkan sedikit, wab'ats jayjan nab'ats khamsatan mithlah. Ya. Maka Allah pun menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengirim pasukan, dan Allah berjanji nab'ats khamsatan mithlah, kami akan kirim pasukan dari malaikat 5 kali lebih banyak daripada pasukanmu. Wa qatil biman ata'aka man asak, dan perangilah orang-orang yang kufur kepadamu, ya. Berperanglah bersamamu orang-orang yang taat kepadamu untuk memerangi orang-orang yang kufur kepadamu. Selanjutnya hadis ini kita insyaallah akan bahas pada 2 pekan berikutnya, karena insyaallah pekan depan saya mau keluar kota dan ke pesantren, karena hadis berikutnya inilah yang berbicara tentang tema kita, yaitu tentang siapa penghuni surga itu dan siapa penghuni neraka. Jadi insyaallah kita minggu depan kajian Ma'alimus Sunnah libur, ya mungkin takmir mengganti dengan yang lain. Kita ketemu lagi insyaallah 2 minggu lagi. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.